Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadinya kami di sini, kami akan menjelaskan materi seni peran dalam pelajaran seni budaya kelas 10. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang peta materinya terlebih dahulu. Di antaranya adalah pengertian, ragam jenis, kreativitas, dan juga teknik dalam seni peran. Langsung saja ke pembahasannya. Seni peran merupakan unsur seni teater. Mengapa demikian? Karena tanpa hadirnya seni peran yang dilakukan seorang atau banyak orang, tidak mungkin terjadinya peristiwa teater. Oleh karena itu, pembelajaran pertama dan utama dalam seni teater yang harus kamu pahami adalah teori, konsep, teknik, dan prosedur tentang seni peran. Seni peran berasal dari kata tua itu yang artinya melakukan menjadi diri kita sendiri. Dari kata tuek, lahirnya kata aktor dan aktris. Aktor adalah pemeran, pelaku, pemain untuk pria. Sedangkan artis istilah penamaan untuk perempuan. Oleh karenanya, baik aktris, aktor, pelaku maupun pemeran, semuanya kehadirannya tidak lepas dari seni peran. Keragaman seni teater yang kita miliki dan kita ketahui baik teater tradisional maupun teater non-tradisional, transisi, modern, dan kontemporer memiliki jenis dan bentuk pementasan yang khas. Kekhasan ragam teater tradisional dan ciri-ciri kehadiran seninya di setiap suku dan masyarakat Indonesia sangat berhubungan erat dengan kehidupan secara adat dan upacara yang mengantarkan pada pembahasan seni peran dalam teater tradisional. Ketahui bahwa teater tradisional yang tumbuh dan berkembang di daerah bersifat khas dan unik. Dilihat dari unsur-unsur pembentuk seninya dapat pula dibedakan menjadi dua pementasan, yakni teknik teater tradisional rakyat dan teater tradisional istana. Berdasarkan struktur pementasan tradisional dapat dikategorikan dalam 3 jenis gaya, dan menurut Sumbu dapat dikategorikan dalam 3 jenis gaya, yaitu seni peran komikal, seni peran realistik, dan seni peran dengan gaya agung. Seni peran komikal biasanya hadir ketika pelong mulai muncul atau tampil dalam adegan komikalis bagian komik. Seni peran realistik ditampilkan oleh pemeran dalam membawakan lakon kehidupan sehari-hari, sedangkan seni peran gaya agung dilakukan oleh pemeran dalam membawakan cerita atau lakon kerajaan. Jika kamu perhatikan, dalam pementasan teater tradisional rakyat istana, setiap pemeran memiliki kemampuan ganda dalam membawakan seni peran. Di samping memiliki keterampilan dalam gaya membawakan lakon cerita, mereka juga terampil dalam menyanyi, menari, memainkan, dan memahami iringan musik. Sebagai contoh, peran tokoh putih, hitam, pendekar, dan penjahat dalam pementasan teater rakyat sebelum menyampaikan dialog dengan membawakan pesan, cerita atau lakon selalu diawali dengan menari. Dengan keterbatasan yang dihadapi dan ciri kesederhanaan yang nampak pada pementasan teater tradisional rakyat dari para pendukung dalam membawakan peranannya pada lakon yang digelar. Ternyata, dengan sikap terus berulangnya satu cerita atau dalam kapasitas cerita yang terbatas, akhirnya para pemainnya pun terlatih untuk mendalami dan menjiwai peran masing-masing dalam tipe casting atau peran tetap tertentu. Dengan demikian, bahwa seorang pemeran dalam pementasan teater rakyat dituntut tidak sekadar dapat berdialog melalui kata-kata atau gestur tubuh, tetapi harus memiliki kemampuan menari, menyanyi, dan memahami iringan musik. Dalam pementasan tradisional istana, mereka pasti dalam menutur cerita melalui berdialog atau tanpa dialog, dan terampil menarikan peran tokoh sesuai tokoh dengan iringan musik. Seni peran dalam perkembangan disebut juga dengan seni akting. Ada para pemain dalam melakukan perannya adalah aktor, artis, pemain, tokoh, dan pemeran. Aktor, artis, tokoh, pemain, dan pemeran disebut dengan unsur inti dari seni peran. Oleh karena itu, tanpa para pemain dalam pementasan tidak akan pernah terjadinya peristiwa pementasan seni. Seni peran teater tradisional
pengembangan dan modern agar terjadi komunikasi antar para pemain dan penonton. 1. Adanya kerja keras kerjasama antar pemain dan sutradara dalam membangun irama permainan dalam seni peran. Selain itu juga keterlibatan dengan beberapa unsur artistik yang melingkupi tokoh dalam suatu adegan. 2. Menghindari terjadinya kesalahan pemilihan tokoh atau miscasting dalam seni peran, sehingga terjadinya overacting, acting berlebihan, atau underacting, acting di bawah standar, kurang ekspresif dari tuntutan peran yang dibawakan. Pemain, aktris, aktor yang baik adalah manusia kreatif yang selalu berinisiatif untuk mendandani dan menyempurnakan tubuhnya, mentalnya, sosialnya, tetapi harus mematuhi peraturan atas arahan sutradara. 3. Adanya keberanian untuk mencoba dan gagal, trial and error. Pada dasarnya, suatu keberhasilan kamu harus meyakini dari kegagalan. Itulah pentingnya suatu kegigihan dan kemauan yang keras perlu ditanamkan oleh kamu menuju keberhasilan yang diharapkan. 4. Memiliki wawasan dan suka bergaul. Disyaratkan untuk gemar membaca, menonton pementasan, dan peka terhadap kejadian sekitar. Untuk melatih ingatan dan emosi kamu sekaligus sebagai bahan apa yang akan dibicarakan dalam tematik cerita. 5. Harus memiliki sifat percaya diri, karena tidak semua orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Contohnya kecantikan, kejelekan, tampan, jelek, setelah itu pendek, jangkung, postur tubuh ideal, dan tidak menarik dan menjadi pusat perhatian orang lain. Akan tetapi dengan kecantikan dan ketampanan di atas rata-rata dan di bawah rata-rata dan ditunjang lebih dari dirinya menjadi luar biasa dalam bidang seni. Para pakar teater berpendapat bahwa aktor, aktris, pemain adalah tanah lempeng atau tanah liat yang bisa dijadikan apa aja. Artinya bahwa aktor atau pemain itu sebagai bahan baku mampu menjadi media melalui kepekaan tubuh, rasa, dan suara dalam membawakan peran, mengekspresikan secara estetis melalui simbol audio, visual, dan kejiwaan di atas pentas. Dengan demikian, kepekaan dan mengolah kesadaran terhadap unsur seni peran yang melingkupinya mampu menampilkan perannya sesuai watak peran, sehingga mampu mengundang pesona, greget, taksu dalam suatu pementasan. Artinya, dalam seni peran akan ditemukan persoalan dalam ukuran atau takaran yang menciptakan irama permainan. Apakah lebih mengarah pada overacting atau acting yang bersifat berlebihan, ataukah underacting atau acting yang bersifat di bawah aturan semestinya, sehingga menciptakan aturan permainan yang monoton, menjemukan, dan membosankan. Dalam seni peran terjadi kebebasan tafsir, opini, berlaku sifat jujur atas peran yang diembannya. Peran yang sama dari satu lakon yang sama, pengarang yang sama, diperankan oleh seseorang dapat terjadi perbedaan penafsiran dalam melakukan seni peran. Hal ini terjadi karena jam penerbangan dalam dunia seni peran yang berbeda. Maka itulah membuktikan bahwa dalam dunia seni peran terkandung nilai kejujuran tanpa manipulasi. Baiklah, tadi merupakan pembahasan tentang materi seni peran. Dapat disimpulkan bahwa Seni peran seni untuk membuat seolah-olah menjadi orang lain atau bukan diri sendiri, sehingga sejalan dengan lakon. hal yang perlu diketahui dalam membuat seni peran adalah profesional dalam menjalankan lakon tersebut, menjiwai peran lakon tersebut, dan juga jelas dalam artikulasi dan juga pengucapan kosakata tersebut.